Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Yusuf dari kelas 2G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dr. Asmi Ilham, SPD MSI. Nantinya dalam video ini akan berisi 4 jawaban terkait pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama yaitu, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Menurut saya, dengan adanya mata kuliah Psikologi Pendidikan ini sangat membantu kami, para calon guru maupun guru yang nantinya akan bertugas. Banyak manfaat yang bisa kami dapatkan. Yang pertama yaitu kita bisa memahami tentang perbedaan siswa, karena setiap siswa mempunyai karakteristik dan juga sifat yang berbeda. Kemudian kita dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, karena tentunya kita sebagai seorang guru menginginkan proses belajar mengajar berjalan secara kondusif dan efektif sesuai yang diinginkan. Dalam mengajar, kita harus memilih strategi dan metode pembelajaran yang paling tepat karena harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Semua hal ini bisa kita dapatkan dengan mempelajari psikologi pendidikan, karena psikologi pendidikan membahas tentang tugas-tugas perkembangan manusia. Nantinya, jika metode dan model pendidikan sudah sesuai dengan kondisi peserta didik, maka proses belajar mengajar akan berjalan secara maksimal. Pertanyaan kedua yaitu, ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini saya memilih teori belajar humanisme, karena teori ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah, maka peran guru hanya berperan sebagai pembimbing ataupun fasilitator. Jadi peserta didik tidak hanya duduk diam mendengar penjelasan yang disampaikan oleh guru, tetapi peserta didik diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok. Peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Pertanyaan ketiga yaitu, setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Sebelumnya, kita sebagai seorang guru harus mengenali setiap gaya belajar siswa terlebih dahulu. Untuk itu, kita bisa melakukan pengamatan langsung. Dalam menghadapi perbedaan gaya belajar siswa, maka kita bisa menggunakan metode belajar yang dapat menguntungkan semua pihak dan menggunakan metode belajar yang berbeda-beda agar siswa tidak merasa bosan. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan metode belajar sambil bermain, apalagi pada anak usia sekolah dasar. Pertanyaan keempat yaitu, akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa sekolah dasar yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Menurut saya, penyebabnya bisa saja disebabkan karena siswa tidak menyukai gaya belajar guru dan faktor lingkungan siswa. Jadi solusi yang bisa kita berikan yaitu, sebagai guru harus menggunakan metode belajar yang sesuai dengan yang diinginkan dan juga sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondisi lingkungan sekolah yang sehat. Kerukunan dan ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya agar motivasi belajar siswa mudah diperkuat. Sebagai guru, kita harus menghargai setiap yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan pujian ataupun reward.